Kedua cooler bawaan Prosi Intel ini sekilas nampak sama ya guys. Bentuk dan jumlah blade fan-nya sama, heatsinknya terlihat sama, sama-sama punya kabel 4 pin PWM dan bentuk kunciannya pun sama. Cooler bawaan dengan model seperti ini udah bertahan selama bertahun-tahun sejak zaman Intel Core 2 series alias LGA 775. Kalau sebelumnya lagi di zaman Pentium 4 atau soket 478 itu baru beda ya bentuknya. Nah, sedangkan beda kedua cooler ini ada di bagian belakang ini guys. Bisa kalian lihat, ini yang satu pakai heatsink full aluminium biasa. Tapi yang satunya lagi ada copper core di bagian tengahnya. Secara model, kisi-kisi heatsinknya sih mirip banget ya. Dan tebal atau ketinggiannya pun terlihat 11-12. Heatsink Intel dengan copper core ini saya dapetin dari Intel Core i5 4430. Intel Gen 4 jadul ya. Padahal Core i5 Gen 6 aja setahu saya malah pakai heatsink yang aluminiumnya polos tanpa copper. Tapi di Gen 11 Intel balik lagi pakai heatsink bawaan dengan copper core. BTW ini heatsinknya bisa dilepas dari fan-nya ya. Gampang, tinggal dicabut aja dari cantolan plastik fan-nya. Heatsink dengan copper core ini kalau kalian balik bagian bawahnya nggak full copper ya guys. Maksudnya nggak penuh padat dan bulat gitu. Tapi yang jelas kualitas tembaganya terlihat asli dan bagus. Terus ini antara kedua pasang heatsink fan ini bisa saling tukar-menukar ya. Karena ukurannya sama. Bisa saling bergantian andai fan kalian rusak atau ujung kaki kunciannya yang patah biasanya. Masalah klasik sih di cooler bawaan Intel gini. Nah, nanti saya akan membandingkan performa kedua cooler ini. Plus sekaligus kita bandingin dengan cooler aftermarket dari Deepcool yang namanya Gamma Archer ini guys. Perbedaan ukurannya bisa kalian lihat ya, cukup jauh. Dan perbedaan tebal heatsinknya pun Gamma Archer ini jelas lebih tebal dan besar. Tapi bagian bawahnya ini tentu saja cuma aluminium biasa, bukan copper. Jadi ada plus minus masing-masing ya. Oke lah, sekarang kita lanjut ke pengujian. Test bench yang saya pakai jelas Mobo dan Prosi Intel ya. Ini Mobonya Gigabyte B85M, soket 1150 dengan Prosinya Core i5 4670 yang punya TDP 84 watt. Sedangkan thermal paste untuk pengujian ini saya pakai Deepcool Z5 ini guys. Dan langsung aja saya apply satu titik di tengah, biar ngirit gitu. Sebelum memasang, perhatiin tanda panah ini guys. Kalau panah ini menunjuk ke arah fan, berarti kunciannya ada di posisi unlock. Seperti ini ya. Dan di posisi ini, kaki kuncian di Mobo bisa naik turun bebas. Nanti setelah masuk ke lubang di Mobo, baru kalian tekan dan diputar searah jarum jam untuk mengunci kakinya. Seperti ini ya guys. Di posisi ini kakinya terkunci. Kalau kakinya dalam posisi kekunci dan kalian paksa tekan masuk ke Mobo, itu bisa bikin kakinya rusak atau patah. Alternatif lain, di posisi panah terkunci pun bisa langsung kalian pasang selama kakinya udah masuk pas ke dalam Mobo. Bisa langsung ditekan aja sampai bunyi klik. Tapi pastiin lagi ya kaki putihnya udah benar-benar masuk ke lubang di Mobo sebelum kalian tekan. Tes pertama memakai cooler Intel dengan copper core. Posisi ketiga cooler ini saat tes open air gini ya guys, bukan di dalam casing. Dan untuk Intel yang aluminium ini akhirnya saya tes ulang belakangan karena ada satu kuncian yang ternyata saat tes belum rapat. Emang malu-maluin aja nih, padahal abis ngajarin cara pasang. Dan untuk konfigurasi fan ketiganya saya pakai default, alias untuk kedua cooler Intel bakal jelas naik turun speed fan-nya sesuai suhu karena PWM default fan speed. Sedangkan Gamma Archer sedikit kurang fair karena pakai 3 pin yang dimana speed fan-nya bakalan mentok maksimum terus tanpa melihat suhu. Untuk melihat suhunya saya pakai aplikasi CoreTemp dan HW Info. Dan tes pertama saya pakai menu bench CPU di CPU Z.
Di tes singkat ini, suhu maksimum Intel stock cooler dengan copper core ada di 54 derajat Celcius. Dan saat pakai Intel stock cooler biasa, suhunya di 59 derajat guys. Lumayan jauh juga bedanya. Sedangkan saat pakai Deepcool Gamma Archer, suhunya cuma di 52 derajat. Benchmark kedua di W-Prime 32. Hasilnya, untuk Intel dengan copper core, suhu maksimumnya 69 derajat Celcius guys. Tapi di cooler Intel aluminium biasa ini cukup tinggi, di 77 derajat Celcius. Sedangkan untuk Deepcool Gamma Archer di 68 derajat. Cuman beda 1 derajat lebih dingin daripada Intel copper core. Padahal fan lebih besar ya, dan selalu di speed maksimum. Benchmark ketiga di Cinebench R20. Di sini cooler Intel dengan copper core mendapatkan suhu maksimum 65 derajat Celcius, yang cuman aluminium di 74 derajat. Masih cukup oke sih. Dan yang Gamma Archer suhu maksimumnya juga di 65 derajat guys. Sama. Nggak ada bedanya sama suhu Intel dengan copper core. Jadi menurut saya stok cooler Intel yang pakai copper core ini performanya cukup bagus guys. Malah mungkin bisa lebih bagus daripada cooler Prosi budget aftermarket yang nggak cuma Gamma Archer ini ya. Banyak cooler Prosi aftermarket lainnya dengan harga yang nggak jauh-jauh dari Rp50.000. Oke, jadi sekian aja video ini guys. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.